Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang dalil-dalil yang menetapkan adanya sifat mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Isbatu as-sam'i wal basar lillahi azza wajalla. Ada 7 ayat yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menerangkan masalah ini, bahwa Allah itu punya sifat mendengar dan melihat. Yang pertama, dalilnya berdasarkan surah Al-Mujadilah ayat 1 atau kadang disebut juga surah Al-Mujadalah. Al-Mujadilah itu berarti artinya yang mendebat, ya. Rasulullah SAW, mujadilah. Kalau mujadalah ya Rasulnya, Rasulullah SAW yang digugat atau didebat oleh seorang wanita namanya Khawlah bintu Sa'labah. Dan surah ini memang turun, asbab nuzulnya itu ya, ada seorang perempuan namanya Khawlah bintu Sa'labah yang dizihar oleh suaminya yang bernama Aus ibnu Somit. Nah, ayat pertama berbunyi qad sami Allahu qaulallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'um basir. Sungguh Allah mendengar perkataan seorang wanita yang mengajukan gugatan kepadamu wahai Muhammad fi zaujiha, tentang suaminya Aus ibnu Somit ya. Nah, watastaki ilallah, dan dia mengeluhkan perkaranya ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan perkaranya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar obrolan kalian berdua, tanya jawab kalian berdua antara Khawlah bintu Sa'labah dengan Rasulullah SAW. Kuma di sini kembali kepada Khawlah bintu Sa'labah dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha sami'um basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi Khawlah ini dizihar ya oleh suaminya, namanya tadi Aus ibnu Somit. Anti alayya ka zuhri ummi, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Ini adalah kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang jahiliyah ketika menceraikan istrinya. Jadi di zaman jahiliyah kalimat anti alayya ka zuhri ummi itu artinya ditalak, dicerai. Lalu Khawlah bintu Sa'labah datang ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ya mengeluhkan sifat suaminya sebenarnya. Ya, apakah ini artinya cerai? Tapi dia tidak mengucapkan cerai, dia hanya mengatakan anti alayya ka zuhri ummi.
Dan waktu itu Nabi mengatakan, ya, menjawab pertanyaan Khawlah tadi, qad haramti alaihi, sungguh kamu sudah haram atas dia, atas suamimu, ya, namanya Aus bintu Samit. Lalu kata Khawlah, wallahi ma zakara talaqan, demi Allah dia tidak menyebutkan talak. Tapi Rasul mengatakan kamu sudah haram atas suamimu, karena suaminya mengatakan, ya, anti alayya ka zahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Ma araki, kata Nabi, aku tidak melihat dirimu illa qad haramti alaih, kecuali engkau telah haram atasnya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Nah, ini tentu memberatkan Khawlah bintu Sa'labah, karena beliau masih punya anak kecil-kecil. Ya, maka ketika Nabi mengatakan bahwa engkau sudah haram atasnya, lalu Khawlah mengatakan, wallahi ma zakara talaqan, demi Allah dia tidak menyebut kata talak. Lalu beliau katakan, asku ilallahi faqati wa wihdati, aku, ya, mengadukan kepada Allah kesusahanku dan kesendirianku. Wa anna li sobiyatan sigoran, aku punya anak kecil-kecil. Indomamtuhum ilaihi dha'un, kalau aku, ya, berikan anak-anakku ini untuk diurus oleh bapaknya Aus ibnu Samit, maka mereka akan dha'un, terlantar. Wa indomamtuhum ilayya ja'un, tapi kalau aku urus mereka, anak-anakku itu, mereka kelaparan karena ditinggal oleh bapaknya. Nah, ini memberatkan Khawlah bintu Sa'labah. Wa ja'alat tarfa'u ra'saha ila sama, lalu beliau menengadahkan kepalanya ke langit, ya, melihat ke atas, dan dia berdoa, Allahumma inni asku ilaik, ya Allah sesungguhnya aku mengadu kepada engkau. Nah, itu asbab nuzulnya. Maka Allah mengatakan, wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Nah, ini cerita dari surah Al-Mujadilah ayat pertama, Bapak sekalian. Nah, turunnya ayat ini untuk menjelaskan bahwa jihar itu tidak termasuk talak. Nah, maka di dalam Islam, syariat Islam, kalau di kebiasaan orang-orang jahiliyah, zihar itu artinya talak. Di dalam Islam, zihar itu bukan talak. Ya, dia memiliki hukum tersendiri yang tidak berarti talak, dan apabila suaminya menginginkan istrinya, maka harus membayar kafarah. Ya, membayar kafarah, tidak talak. Kalau tolak, ingin rujuk, tidak perlu membayar kafarah, tinggal rujuk saja. Kecuali, nah, kalau talaknya talak bain, nah itu baru susah, ya Bapak sekalian. Nah, kalau zihar, seorang laki-laki menzihar istrinya, maka konsekuensinya si suami tidak boleh menggauli, mencampuri istrinya sampai dia membayar kafarah. Apa kafarahnya? Disebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-3 dan ayat ke-4. Nah, yaitu apa? Yang pertama, tahriru raqabah min qabli an yatamassa, membebaskan budak sebelum mereka bercampur suami istri tadi. Kalau nggak bisa, nah, faman lam yajid fasyamu sahraini mutatabi'ain, maka mereka harus, ya, terutama si suami yang menzihar harus puasa selama 2 bulan berturut-turut min qabli an yatamassa, sebelum, nah, mereka bercampur. Faman lam yastati fa'id amusittina miskinan, kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Nah, itulah watilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi, nah, kata zihar juga bisa dalam bentuk yang lainnya. Yang intinya, ketika seorang suami menyamakan istrinya seperti
mahramnya. Memang awalnya gitu. Si Aus, orang jahiliyah sudah melakukan. Kamu bagiku bagaikan punggung ibuku. Itu kalimat zihar. Anta alayya ka zohri ummi. Kata zihar diambil dari kata zohar. Zohar itu punggung. Artinya kamu bagiku seperti ibuku gitu, nggak boleh digauli. Nah, tapi kata para ulama, kalimat zihar bisa juga dalam bentuk yang lain. Selama memang niat daripada si suami itu mengharamkan istrinya untuk digauli. Seperti misalnya, kamu bagiku seperti adekku, kamu bagiku seperti kakakku. Ketika dia mengucapkan itu, tujuannya, niatnya, kamu bagi saya sudah haram aku gauli. Gitu. Karena bagikan adik perempuanku atau kakak perempuanku atau ibuku tadi. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, jadi kalimat zihar itu bisa dalam bentuk yang lain. Nah, apabila ada seseorang dia saking marahnya sama si istrinya gitu, lalu dia mengungkapkan dengan ungkapan ya, yang menunjukkan bahwa kamu bagi saya sudah tidak halal lagi untuk saya gauli gitu. Karena marah si suaminya. Ya, tadi misalnya mengucapkan kamu bagi saya seperti adik perempuanku dan seterusnya. Itu juga termasuk bagian daripada zihar ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Maka hati-hati jangan mengucapkan kata-kata yang tadi mengandung pengertian bahwa istri kita sudah tidak boleh kita gauli lagi, kita campuri lagi. Dengan redaksi yang bisa jadi berbeda-beda. Tapi poinnya adalah pada niatnya. Nah ini, dan itu bukan cerai. Berdasarkan keterangan para ulama, ya, tafsir merujuk kepada surah Al-Mujadilah ini, itu bukan cerai. Kalau dulu memang cerai, dalam Islam bukan. Itu namanya zihar. Nah ini, di satu sisi zihar itu lebih berat. Kalau cerai, baru talak raj'i, talak 1-2. Misalnya tadi pagi si suami mengatakan, wahai istriku aku cerai dirimu pagi ini. Habis zuhur suaminya mau rujuk, boleh. Tidak perlu membayar apa-apa. Nah, aduh maaf istriku, tadi pagi aku bilang aku cerai kamu, nah sekarang aku ingin rujuk sama kamu. Misalnya zuhur dia ngomong begitu, selesai, rujuk kembali. Bahkan hatta lau lam tardu az-zauja, bahkan andai pun si istri nggak ridho, masih kesal gitu, dicerai tadi pagi, tetap berlaku rujuk. Kalau baru talak 1 atau talak 2, talak bain. Nah, tapi kalau sudah talak 3 ya sudah tidak bisa kembali kecuali istrinya habis masa iddahnya kemudian menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli. Nah, kalau zihar, sekali dia menzihar tidak boleh digauli istrinya sampai dia membayar kafaroh cukup berat. Bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini kandungan hukum yang ada dalam surah Al-Mujadilah ya, di antaranya. Nah, lalu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, terkait dengan Allah itu memiliki sifat mendengar dan melihat. Nah, itu ditegaskan dalam bagian akhir ayat pertama, wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'um basir. Nah, ini dasarnya. Jadi kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin, zakara al-muallif rahimahullahu fi isbati sifatai as-sam'i wal basar sab'a ayatin. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan untuk menetapkan bahwa Allah memiliki 2 sifat, yaitu mendengar dan melihat di dalam 7 ayat. Salah satunya dalam surah Al-Mujadilah ini. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, jadi dasar bahwa Allah Maha melihat itu pada kalimat Maha mendengar ya. Pada kalimat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka. Maka dalam ayat ini ada isbatu as-sam'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Ada penetapan bahwa Allah itu memiliki sifat mendengar. Mendengar apa? Seluruh suara. Annahu yasma'ul aswat mahma ba'udat wa mahma khafiyat. Allah mendengar seluruh suara meskipun itu jauh atau meskipun itu
tersembunyi Allah mendengar. Makanya Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'ahu, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi seluruh suara. Inni lafi nahiyatil bait, sungguh aku berada di salah satu pojok rumah. Wa inni la yukhfa alayya ba'du hadithiha, dan sungguh omongan Khawlah bintu Salabah kepada Nabi ada yang tidak terdengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah dekat. Itu obrolan itu terjadi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah hanya mendengar sebagian ucapan dari Khawlah, tapi Allah mendengar. Padahal Allah itu jauh. Ya, alal arsy fawqa sab'i samawat, di atas arsy, di atas 7 langit. Bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Khawlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan sekalian, lalu Ibnu Utsaimin mengatakan kata mendengar apabila disandarkan kepada Allah Ta'ala itu memiliki dua maksud. Ada 2 macam. Yang pertama, mendengar yang berkaitan dengan yang didengar. Sam'un yata'allaqu bil masmu'at fayakunu ma'nahu idraku as-saut. Maka ini artinya berarti Allah tahu, mendengar, tahu seluruh suara yang diucapkan atau keluar dari siapapun, dari manapun. Yang kedua, mendengar bimaknal istijabah. Mendengar dalam arti Allah mengijabah doa para hamba. Maka fayakunu makna as-sam'i annallaha yujibu man da'ahu. Allah mengijabah orang yang berdoa kepadanya. Karena berdoa itu kan ada suara, ada yang diucapkan oleh seorang hamba dan Allah mendengar. Meskipun dia lirih itu berdoa kepada Allah Ta'ala, mungkin hanya bergerak bibirnya, lisannya, tapi Allah mendengar. Allah mengijabah. Nah, itu ada banyak ayat yang menerangkan bahwa Allah mengijabah doa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, itu dalam Al-Qur'annya. Apabila ada orang bertanya kepada engkau, hamba-hambaku, katakanlah sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku menjawab, mengijabah doa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, makna as-sam'u bil makna al-istijabah. Kemudian as-sam'u alladzi bi makna idrakis saut salah satu aqsam. Mendengar yang dalam arti Allah tahu ya suara itu, kata saya Ibnu Utsaimin ada 3 bagian. Yang pertama ma yuqsadu bihi at-ta'yid. Yang kedua ma yuqsadu bihi at-tahdid. Yang ketiga ma yuqsadu bihi bayanu ihatatillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama maksudnya apa? Mendengar maksudnya adalah menguatkan. Ketika Allah mengatakan mendengar, itu maksudnya maknanya menguatkan. Yang kedua, mendengar maknanya adalah ancaman. Sebagai ancaman. Yang ketiga, mendengar untuk menunjukkan bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu pendengarannya. Apa contoh misalnya? Mendengar dalam arti ancaman. Dalam surah Az-Zukhruf atau dalam surah Ali Imran Dalam surah Az-Zukhruf ayat 80 Allah mengatakan am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwasanya kami, kata Allah, tidak mendengar rahasia mereka, tidak mendengar bisikan-bisikan mereka. Nah, ini namanya istifham lil ingkar. Allah bertanya tapi untuk mengingkari. Kalau mereka mengira kami tidak mendengar rahasia mereka, tidak mendengar bisikan-bisikan mereka, ini tidak benar. Allah dengar. Mereka membicarakan perkara rahasia, mereka berbisik-bisik, itu Allah mendengar. Az-Zukhruf ayat 80. Nah, ini ancaman.
Atau dalam surah Ali Imran ayat 181 Allah mengatakan laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu fakir, Allah itu miskin, wa nahnu agniya, kami yang kaya. Kata orang-orang Yahudi. Nah, Allah mendengar kalau ada orang mengucapkan Allah itu miskin, kita kaya. Nah, ini untuk mengancam. Jadi hati-hati ya di dalam mencela Allah Subhanahu wa taala. Kamu katakan Allah fakir gitu ya. Ini contoh ayat yang mengandung kata sami'a dalam arti tahdid tadi ya. Yang kedua, mendengar dalam arti maksudnya adalah ta'yid. Ta'yid itu untuk menguatkan, untuk mendukung, menguatkan. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala kepada Musa dan Harun, Bapak Ibu ya. Dalam surah Toha ayat 46 Allah Ta'ala mengatakan qala la takhofa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman kepada Musa dan Harun, janganlah kalian berdua takut kepada Fir'aun, karena waktu itu Allah menyuruh mereka untuk datang menemui Fir'aun, mendakwai Fir'aun. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun takut karena orangnya kasar, keras Fir'aun itu. Lalu Allah katakan la takhofa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar, aku melihat. Nah, aku mendengar yang dimaksud di sini adalah dukungan kepada Nabi Musa dan Harun. Jadi apa yang dibicarakan oleh Fir'aun dan para pendukungnya, rencana mereka untuk Musa dan Harun, Allah dengar. Apa yang akan mereka lakukan Allah melihat. Nah, itu maksud dari surah Toha ayat 46. Nah, dan ini contoh as-sam'u dalam arti apa? At-ta'yid tadi ya, untuk menguatkan, mendukung. Nah, sementara yang ketiga mendengar dalam arti ya bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Nah, contohnya dalam surah Al-Mujadalah ayat pertama ini, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, dan seterusnya. Nah, Allah sungguh telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengajukan gugatan kepada engkau Muhammad tentang suaminya dan mengadu kepada Allah. Nah, ini artinya Allah itu pendengarannya meliputi segala sesuatu. Sampai Aisyah mengatakan tadi, segala puji bagi Allah yang mendengar ya, segala suara, padahal aku ada di salah satu pojok rumah, aku tidak ya, ada beberapa ucapan Khawlah bintu Sa'labah yang tidak aku dengar. Jadi Aisyah menjelaskan bahwa aku hanya mendengar sebagian padahal dekat posisiku, sementara Allah yang sangat jauh mendengar semua apa yang diucapkan oleh si Khawlah bintu Sa'labah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, ayat ini sekali lagi menerangkan tentang sifat as-sam'u wal basar, sifat mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira demikian, karena sudah Isya, Bapak sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Adakah yang mau bertanya sebelum diakhiri? Silakan. Bedanya kan tadi kalimat kata basir sama aro tadi. Itu bedanya di mana, Pak? Kan sama-sama melihat. Itu kata itu bedanya di mana? Nah, kata basir dengan aro tadi ya. Innallaha sami'um basir itu ya, dengan asma'u wa ara. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, banyak keterangan terkait dengan makna ara, ro'a ya. Ara, ro'a, bisa ada juga ro'a itu ya. Contoh dalam surah Al-Maun ada kalimat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, kata ro'aita berasal dari kata ro'a, berasal dari kata
Ro'a yara ya, aro'aita. Maka ana ro'aitu, aku melihat. Melihat dalam kata aro itu maknanya melihat juga sekaligus apa? Mengetahui. Maka sering diterjemahkan apa itu? Aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Tidak diartikan apakah engkau melihat. Gitu ya. Karena melihat dalam arti tahu, kata ro'a itu. Nah, itu makna ro'a. Nah, sementara kata basir itu seakar kata dengan kata basiroh ya. Basiroh. Contoh dalam surah Yusuf ayat 108 Allah mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manit taba'ani. Apa makna basirah di situ? Nah, selain melihat, basirah juga adalah ilmu ya. Diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama, ala basirah itu berdasarkan ilmu itu. Nah, itu diantara makna yang pernah kami baca ya. Kata basir dengan ro'a tadi ya. Basir dan ro'a. Atau dalam hadis Nabi, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, kan Rasul nyuruh kita untuk salat seperti kita melihat Rasul salat. Pertanyaannya, kita pernah nggak melihat Rasul salat? Tapi hadis itu berlaku nggak untuk kita? Berlaku. Tapi kita pernahkah melihat Rasul salat? Nah, maka makna ro'aitum di situ artinya bukan saja melihat tapi mengetahui tadi. Lewat apa? Ya lewat hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat dan seterusnya. Jadi itu wallahu a'lam bishawab. Kata ro'a dengan kata basir ya. Ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, karena sudah waktu Isya ya kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.